Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Rantiani Cahyadi dari kelas 2E. Saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian Al-Quran dengan sains. Yang pertama ada pengertian Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a, yaqro'u atau Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu bacaan surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Jadi itu yang saya dapat mengenai pengertian Al-Quran. Lalu selanjutnya ada Al-Quran dan sains. Dalam Al-Quran disebutkan penciptaan manusia sebagai berikut. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Itu terdapat di Quran surat Al-Waqiah ayat 57-59. Jadi maksud dari ayat tersebut, penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Tapi saya hanya mengambil 2 ayat saja. Beberapa informasi dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya yaitu lalu ada juga pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah Islam. Secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah. Al-Quran tersendiri adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkata Nabi Muhammad. Al-Quran membuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman yang membacanya juga. Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Yang pertama, manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. Kedua, sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Lalu ada juga fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbuhan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran juga telah menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Itu dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran surat An-Naba 6-7. Lalu ada api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Zhagovich dan Yuri Baganov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Ronald Klink. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami.
mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan-lempengan ini terletak di lembah atau dinamakan dasar samudera. Ia menahan lelehan bebatuan yang panas yang dapat membuat laut meluap-luap. Akan tetapi, banyaknya air di lautan yang meredam panasnya bara yang memiliki suhu panas tinggi ini lebih dari 10.000 Celcius yang mampu menguapkan air laut. Ini adalah salah satu di antara banyak fakta-fakta bumi yang lainnya yang mengejutkan para ilmuwan. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini, yaitu seperti pada surat At-Tur ayat 1-6 yang bunyinya, demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalamnya ada tanah, ada api. Lalu ada otak sebagai pengendali gerak kita. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya, seperti yang disebutkan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Ada juga relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47, Surat Al-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4, yang seperti ini bunyinya. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ungkapan tersebut, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka, dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir kurang lebih. Sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya selama 1400 tahun yang lalu. Jika kita lihat pada bagian dalam tulang tengkorak, di bagian depan kepala saja, akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta yang hanya dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran dari sejak dahulu kala.
sebelum para ilmuwan ini menemukan pendapat seperti ini. Lalu adanya garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomis di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang lalu ada juga fakta menarik tentang besi. Fakta tentang manfaat besi dan asal besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran sendiri melalui surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat bagi Maha Perkasa. Mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersamaan dengan matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Mengenai fenomena tata surya ini dan garis edar sudah tertulis juga dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38-40. Lalu dari tafsir, selanjutnya Allah menegaskan keberadaan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni kalam Allah yang qadim sebagai Quran, yaitu bacaan yang berbahasa Arab, bahasa induk masyarakat pertama yang dihadapi Nabi, agar kamu mengerti maknanya dan paham akan isi dari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga kamu mampu memahaminya dengan akalmu. Allah menurunkan ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, suatu kisah umat-umat terdahulu untuk menguatkan hatimu dan menjadikan pelajaran bagi umatmu. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena syarat dengan pesan, nasihat, dan pelajaran yang diberikan olehnya. Lalu yang terakhir, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Beberapa ayat tersebut menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang terpancar selama persetubuhan seksual. Maksudnya adalah fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan di abad ke-20. Jadi yang dapat saya tarik kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan sebagai tanda pedoman, bukan sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis dari segala sains dan ilmu pengetahuan sejarah, mana keabsahan ilmu harus diukur standarnya adalah Al-Quran. Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok dari kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, membaca, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada.
Jelas bahwa Al-Quran berita di dalamnya mengandung fakta yang terbukti kebenarannya. Terima kasih telah menonton.